keluarga. Ya, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita sudah belajar keluarga Adam dan Hawa. Kita sudah belajar tentang keluarga Nuh. Dan hari ini kita belajar tentang keluarga Abraham. Ya, kita belajar tentang keluarga Abraham. Buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Tapi kita tidak baca semua. Kita baca ayatnya yang ke 2 sampai 6 yang sebagai pokok permasalahan dan pokok perenungan kita pada pagi hari ini. Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Tolong Bang, baca Bang. Ini 4 itu. Keempat itu 4. Tinggalkan saja yang keempat. Bukan, satunya lagi. Satunya lagi. Iya itu. Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Oke. Bapak Ibu silakan lihat, sudah disampaikan Bapak Ibu ya. Dan mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Bagaimana Allah mau hadir, mau menyelamatkan dan memberkati keluarga-keluarga kita, dan bagaimana sikap-sikap kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Baca Bang, Kejadian 16 ayat 1 sampai 6 tentang Hagar dan Ismail. Ayat 1. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Oke. Sedemikian jauh membaca firman Tuhan kita. Bapak Ibu lihat masalahnya di sini? Bapak Ibu ada lihat masalahnya? Ada lihat masalahnya? Apa masalahnya? Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat Bapak Ibu, yang pertama Allah janjikan keturunan kepada Abraham. Dan keturunan Abraham itu dari Sarah Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Mulai dari Kejadian 15 Pak, kalau buka Kejadian 15 ayatnya yang kelima. Apa kata Tuhan di situ kepada Abraham waktu itu? Ya, keturunannya ya. Kejadian 15 ayat yang kelima. Apa kata Tuhan di situ? Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, Tuhan janjikan keturunan buat Abraham Bapak Ibu bukan hanya dari Kejadian 15, tetapi dari Kejadian 12 Bapak Ibu, di mana Tuhan perintahkan Abraham, kau dengan keluargamu keluar dari kampungmu, keluar ke tanah yang akan kujanjikan kepadamu. Aku akan membuat engkau jadi besar. Aku akan memberkati siapa yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk siapa yang mengutuk engkau. Dalam Kejadian 12 Bapak Ibu ayat 1, 2, dan 3. Ya, dari situ Bapak Ibu Abraham keluar dari kampungnya Bapak Ibu, kampung Ur Bapak Ibu, orang Kasdim. Mereka Bapak Ibu pada saat itu penyembah berhala Bapak Ibu. Ingat baik-baik, itu usia Abraham 75 tahun. 75 tahun dan Sarah 65 tahun. Nah, saudara,
berangsur-angsur kita 10 tahun, lihat ya, sekitar 10 tahun, Tuhan belum karuniakan anak kepada Sarah. Lihat masalahnya. Lain kembali Pak ke kejadian 16 tadi. Bapak Ibu lihat masalahnya. Yang pertama Bapak Ibu, 10 tahun masa penantian. Kira-kira itu waktu yang singkat atau lama? Setengah apa ataupun lama? Ini dia Bapak Ibu. Masalah utama dalam rumah tangga mereka Bapak Ibu, 10 tahun menantikan janji Tuhan, opan dijawab. Bapak Ibu berbicara yang punya anak, Pak Gembala juga sangat bukan merasa sedih. Bapak Ibu, Pak Gembala juga bergumul karena jemaat yang Tuhan percayakan untuk Pak Gembala layani di tempat ini, ada yang mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, saya mau katakan bukan hanya berbicara tentang punya anak. Bukan berbicara tentang punya anak juga. Tetapi mungkin pergumulan kita Bapak Ibu, berapa tahun Bapak Ibu kita menantikan jawaban Tuhan? Ini masalah. Penantian ini Bapak Ibu yang jadi masalah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ya. Sehingga oleh karena penantian yang begitu panjang, akhirnya dari kesalahan-kesalahan yang akan kita renungkan dari ini Bapak Ibu akan mengajarkan kita satu hal yang penting Bapak Ibu, beberapa hal yang penting, bukan hanya satu hal. Bapak Ibu, yang pertama kita belajar. Yang pertama lihat Sarah. Apa kesalahan Sarah Bapak Ibu? Apa kesalahan Sarah? Ketika waktu yang dinantikan begitu lama nada dijawab oleh Tuhan, dia boleh Hagar budaknya orang Mesir Bapak Ibu untuk kawin, untuk nikah dengan Abraham suaminya. Saudara lihat ini kesalahan Sarah yang pertama Bapak Ibu. Ya. Penantian yang panjang Bapak Ibu, Pak Gembala percaya. Penantian yang sangat panjang itu pasti akan membawa kita stres, depresi, kecewa, putus asa, kapir, sua bertunggu. Makanya Joko kata orang sih memang menunggu adalah hal yang sangat membosankan. Menantikan hanya katohat Bapak Ibu nyaruh kau. Ya. Hanya dengan tohat 10 tahun Bapak Ibu. Itu apa dijawab loh. Saudara lihat dari psikologinya Sarah saja Bapak Ibu. Akhirnya dia kasih budaknya untuk kawin dengan lakinya Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan. Coba Bapak Ibu kalau ibu-ibu, coba bayangkan kalau ibu-ibu berada di posisi Sarah hati. Orang apa orang tidak lain ke laki. Oh ibu-ibu. Oh kalau nanya lelaki anak. Onang nanya lelaki kalau di mulut betina. Saudara, ini dia Bapak Ibu. Oleh karena memang waktu masa penantian yang begitu panjang Bapak Ibu, 10 tahun bukan waktu yang singkat. Ya. Tetapi ini merupakan sebuah masalah Bapak Ibu. Sebuah keputusasaan. Harapan yang tak kunjung datang. Ya, ibarat Bapak Ibu bahasa nunggu uang jatuh dari langit Bapak Ibu sebilik kali ya. Gitu ya. Nah, itu dia. Maka ujung-ujungnya Bapak Ibu ketika dia kasih kasih Hagar budaknya, Hagar kandung. Lihat Bapak Ibu, Hagar kandung. Dan ketika dikatakan kan memang dikatakan Hagar dikasih Hagar supaya bisa dikasih anak untuk Sarah kan. Ketika Hagar kandung anaknya itu nanti untuk Sarah, untuk keturunan Abraham dengan Sarah.
Ternyata Bapak Ibu ketika Hagar mengandung, kesalahan Sarah yang kedua, ia tindas Hagar. Bapak Ibu lihat baik-baik, dia tindas Hagar, saudara. Dia bukan berterima kasih, Sarah bukan berterima kasih, karena tujuannya tercapai, malah Sarah tindas Hagar. Alasannya memang jelas sih, jelas Bapak Ibu alasannya. Sarah tindas Hagar karena Sarah dipandang rendah sama Hagar. Hagar itu budak, Sarah itu tuannya, tetapi dia memandang rendah Bapak Ibu. Budak memandang rendah tuan, kau sopai. Nah itu dia Bapak Ibu, ya. Tapi Bapak Ibu bukan masalah itu, tapi karena memang Sarah dibutakan oleh kepedihan, oleh kebencian, oleh kecemburuan. Ngapain Tuhan membantu foto? Iya nandung dada aku, ikut janji katanya keturunan dari aku. Kira-kira biarkan kalau Sarah kalau berutam dengan Tuhan. Kira-kira, ya, dalam masalah. Nah ini dia Bapak Ibu yang kedua. Yang ketiga tentang Hagar. Hagar ini nggak tahu diri. Hagar ini nggak tahu diri Bapak Ibu. Udah tahu dia budak. Harusnya Bapak Ibu namanya budak pada zaman dahulu Bapak Ibu itu artinya apapun yang menjadi miliknya itu milik tuannya. Dia nggak boleh sombong, dia nggak boleh ini, dia harus tahu diri. Ketika dia mengandung itu yang kandungannya itu meskipun dalam kandungannya itu punya tuan, bukan punya dia. Malah dia memandang rendah. Ini si Hagar. Ya. Bapak Ibu, tapi mengapa sampai Hagar memandang rendah Sarah? Karena memang ini budaya. Bapak Ibu tahu nggak budaya dahulu? Budaya dulu Bapak Ibu, seorang perempuan kalau dia nada ngandung itu aib bagi suaminya. Seorang istri kalau nada ngandung itu aib bagi istrinya. Maka jalan satu-satunya supaya ada penerus bagi suaminya, keturunan suaminya, dia ngambil budak. Itu memang budayanya Bapak Ibu. Dia ngambil budaknya diberikan kepada suaminya supaya meneruskan keturunan suaminya. Itu budayanya. Nah, dan yang kedua, budaya yang kedua bagi seorang budak ini ibaratnya kayak rezeki nomplok Bapak Ibu. Ya, rezeki nomplok sebenarnya. Di mana Hagar sebagai budak tahu ketika dia mengandung anak sang tuan Bapak Ibu, sang tuan besar. Yang pasti derajatnya yang dulunya dari budak pasti akan diangkat. Yang biasa nonton racin, bagaimana dengan ibu kepala sekarang lagi-lagi gemar nonton racin Bapak Ibu. Anak-anak CEO, POP, nama gitu. Nah ya kan. Yang lagi gemar racin Bapak Ibu, ketika mengandung anak CEO, woi budak, derajatnya terangkat. Saudara, budaya zaman sekarang begitu Bapak Ibu. Hagar merasa bahwa derajatnya terangkat. Aku paling ngandung anak untuk tuanku. Aku pasti akan disayangi. Aku pasti akan dibela-bela. Aku pasti akan dimanja-manja. Woi, pentingnya palingnya macam dia kau. Pasti orang dimanja, apalagi kalau udah ngandung. Tapi opan ngandung Bapak Ibu memang rasa-rasanya agak kurang. Untuk Bapak Ibu sangat memahami rasa itu. Tapi saudaraku ini masalah saudara. Karena budaya itu Bapak Ibu sehingga Hagar memandang rendah akan salah si tuannya. Nah saudara, ini masalah Bapak Ibu. Dan juga Abraham ini, Abraham sebagai seorang suami, sebagai seorang yang kepala keluarga nggak tegas Bapak Ibu. Saya tanya kalau saya tanya sama laki-laki, Bapak Ibu, ibu-ibu kalau mau tanya sama laki-laki kapan di Boli Betina, nada kalah mula. Loh serius loh, bapak-bapak, onamnya di Boli Betina kalau ingin diizinkan. Sebagai seorang laki-laki yang memang waras, saya bisa katakan Bapak Ibu, sebagai seorang laki-laki tulen, jarang mula. Betul bapak-bapak? Woi jangan salah Bapak Ibu. Saya hamba Tuhan, saya laki-laki Bapak Ibu, saya laki-laki tulen di Boli Betina, nang coba. Oh nang coba. Itu godaan paling besar bagi laki-laki.
Saudara, ini masalah dalam rumah tangga nih. Ya, masalah besar Bapak Ibu. Tetapi kenapa Tuhan izinkan semuanya itu? Kenapa Tuhan izinkan semuanya itu? Tuhan mengajarkan kita Bapak Ibu dari masalah ini Bapak Ibu. Masalah yang rumit dalam rumah tangga Abraham ini Bapak Ibu. Menanti keturunan begitu lama sekali, nggak tahu sampai kapan. Tuhan jawab. Bapak Ibu tahu Tuhan jawab ketika usia Abraham berapa? 125 tahun menunggu Bapak Ibu. 25 tahun menunggu Bapak Ibu. Bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat. Lama waktunya. Tapi saudara, oh ya, sampai ditanya. Bayangkan Bapak Ibu, 25 tahun menunggu dari 75 sampai ke 100. Itu bukan waktu yang singkat. Sampai di itu Bapak Ibu yang memang doanya sampai saat ini belum terjawab sampai sekitar 25 tahun. Ada. Saya yakin Bapak Ibu mungkin pergumulan kita, doa kita mungkin udah ada yang terjawab, ada yang belum terjawab. Tapi belum ada mungkin yang sampai 25 tahun. Mungkin. Tetapi mungkin ada yang sudah sampai 25 tahun, tapi mungkin itu hanya urusan pribadi dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu lihat baik-baik. Dari sini kita mau belajar Bapak Ibu dari Abraham, Sarah dengan Hagar ini. Tuhan mengajarkan begini Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan Bapak Ibu, saya mau katakan Tuhan mengajarkan bahwa Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Bapak Ibu ingat, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, dan Dia tahu akan setiap penderitaan yang kita alami Bapak Ibu. Dia tahu seberapa besar kita dan seberapa mampu kita untuk memikul penderitaan itu. Dia tahu Bapak Ibu. Maka ketika Tuhan izinkan Sarah mengalami bahasanya mandul Bapak Ibu, Sarah mandul Bapak Ibu, Tuhan tahu Abraham dengan Sarah sebenarnya mampu. Tetapi Bapak Ibu, namanya juga manusia. Makanya ada kata di dalam, biasanya kata-kata orang yang tentang sabar. Papa, kamu tahu nggak, kesabaran mama ini setipis tisu. Pernahkah mengatakan demikian, hai ibu-ibu? Mama tahu nggak, kesabaran papa ini setipis tisu. Pernahkah bapak-bapak mengatakan demikian? Betul, manusia Bapak Ibu punya batas kesabaran. Serius, nggak ada tersabar-sabar Bapak Ibu. Tetapi saudara, Tuhan mau ajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Dia tahu seberapa besar, seberapa mampu kita memikul tanggung jawab itu. Kita mampu ada dalam penderitaan itu, Tuhan tahu Bapak Ibu. Makanya Tuhan mau ajarkan kepada kita Bapak Ibu, yang pertama adalah kita harus sabar. Ya, kita harus sabar Bapak Ibu, nggak bisa enggak. Sabar saja, meskipun entah sampai kapan Tuhan jawab. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Buka Bang Amsal 16 ayat 32. Tuhan bilang Bapak Ibu, orang yang sabar itu Bapak Ibu, dia seperti seorang pahlawan. Bahkan lebih orang yang sabar. Amsal 16 ayat 32. Baca Bang. Apa kata firman Tuhan? Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Melebihi Bapak Ibu, bukan sama, tapi lebih dari namanya seorang pahlawan. Lalu Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. berarti dia spesial Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau belajar dari kisah Abraham, Sarah 10 tahun menantikan jawaban Tuhan, menantikan janji Tuhan. Mungkin menurut kita manusia itu lama. Sekarang begini Bapak Ibu, saya tanya, kita ngikut Tuhan udah berapa tahun? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Akhirnya dari lahir bagaimana? Puji Tuhan. Saudara, dari sekian lama kita ikut Tuhan, berapa banyak kita buat jahat sama Tuhan? Dan seberapa besar kesabaran Tuhan, seberapa lama Tuhan sabar nunggu kita berbalik
Itu dia Bapak Ibu. Maka baca Bang, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Saudara, Tuhan begitu sabar dengan kita semua. Dari kita semua yang punya sikap-sikap yang jahat, Tuhan lagi sabar, lagi nunggu sampai kita betul-betul bertobat Bapak Ibu. Ingat baik-baik, Tuhan terlalu sabar. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk Nah. beroleh selamat. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai apa? Kesempatan. Saudara Bapak Ibu lihat ini, bagi kita untuk beroleh selamat. Lanjut. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, saudara, Tuhan terlalu sabar buat kita loh. Serius, Tuhan terlalu sabar. Dia terlalu sabar untuk kita Bapak Ibu. Kita yang memang betul-betul suka anal, kita yang anal mulut, kita yang anal tangan, anal kaki, anal apa ini? Terlalu anal kita Bapak Ibu, bahasa kita. Tuhan terlalu sabar. Aja suahnya noha. Sebila bos itu nak sadar. Terlalu tohat ya Bapak Ibu. Bayangkan saudara. Maka Bapak Ibu sabar ya. Sabar saja. Apapun masalah yang kita alami, Tuhan tahu kita mampu. Tuhan tahu Bapak Ibu kita mampu. Kita mampu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu kita mampu. Katakan, kau mampu. Katakan sama kawan-kawan di samping, kau mampu. Toh, di poda, oi, toha kau mampu. Nah, biar bang. Ya, Tuhan Bapak Ibu, sabar. Yang kedua Bapak Ibu, ini penting. Tuhan mengajarkan kita supaya kita mampu kendalikan diri. Bukan hanya belajar sabar, tapi belajar kendalikan diri. Undang sampai kita dibutakan. Jangan sampai kita dibutakan oleh yang namanya api cemburu. Jemaat, mama, undang pemuru. Amin. Bapak-bapak, ada yang pemuru itu? Bisi yang pemulung itu badan. Ibu-ibu bisi yang pemulung? Ada. Penggembalaan ada melebih-lebihkan keluarga penggembalaan ada. Kalau kita yang pemulung apa ibu-ibu belajar sama ibu gembala. Serius. Ibu gembala bapak ibu penggembalaan ada nyanyi, tapi Tuhan yang buat dia ada pemulung nyaru kau. Kalau ibu gembala pemulung nyaru, kami dua dapat takau menggunakan dalam kau pak. Pandai penggembalaan kanyi macam itu. Kahai, ibu-ibu, kalau memang kita jadi kalian percayakan punya suami seperti yang aja percaya amat-amat sama juga bapak-bapak. Kalau udah punya bini kayak begitu ya udah percaya sama ia. Undang sampai ada percaya. Betul, amin. Udah pemuluh bah. Karena pemuluh bapak ibu, apalagi sampai ngiri. Undang iri, bapak ibu. Salah bapak ibu cemburu. Salah ini. Ngapain Tuhan aku datang ngandong, malah mudahku yang ngandong. Maka halo ibu-ibu. Nah kepada tuh, bukannya ibu-ibu bapak-bapak semua. Undang pemburu, undang iri. Ia sebagai bibit kemode. Mulai dari itu sampai ke itu. Kalau tuh udah mabung, cukup bahasa pak. Kalau udah mama tuh, bapak ibu, tuh lambung. Panen?
Ubah pulus mano. Panai? Paham? Kalau dia udah lagu, maka tuh semua tuh pemode hati, pemode jantung, pemode asam urat, pemode kolesterol, semua naik. Tensi, hantam semua Bapak Ibu. Karena semua berawan dari lalu minum racun baru. Maka tuh tahun baru tuh, bapak ibu tahun baru tuh, yang pemulung tuh, dah lupa pemulung amin, unang pemulung amin, yang kiri stop, amin, ya. Salah dia gara-gara pemulung, dia iri, dia hantam Hagar. Padahal ada Abraham gak izinkan loh sebenarnya. Abraham gak izinkan Sarah untuk ini nindas Hagar. Enggak, Abraham gak izinkan. Tetapi Sarah nindas Hagar. Dan kelakuannya ada salah. Saudara lihat baik-baik. Maka Bapak Ibu oleh karena kecemburuan, oleh karena iri hati, dimanfaatkan oleh kebencian, dendam, setan pakai untuk melakukan kesalahan saudaraku. Hati-hati. Itu akan merugikan diri kita Bapak Ibu. Itu akan merugikan diri kita. Serius. Jangan ya. Maka Tuhan kan bilang, hati yang gembira adalah obat. Betul? Seperti obat yang senang, amin Bapak Ibu. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang poni kegonan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin Bapak Ibu. Amin. Hati gembira dong, ya. Itu dia. Dan yang tiga Bapak Ibu, Tuhan mau ajarkan kepada kita, mari kita belajar tahu diri. Kayak dari Hagar Bapak Ibu, Hagar dia nggak tahu diri, kita belajar untuk tahu diri lah. Bahwa semua yang Tuhan kasih itu dari Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kelebihan kita, apa kehebatan kita, apa yang kita miliki, semua bakal Tuhan. Unang bakal. Bagaimana terus tegaskan itu? Bakal itu hanya untuk Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Ya, semua karena Tuhan Bapak Ibu. Makanya ketika panitia berhasil ataupun apapun ini berhasil, Pak Gembala selalu dari mimbar, kalau bukan karena Tuhan kita semua tidak akan bisa apa-apa. Betul Bapak Ibu, ada amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Ya, bakal Tuhan, makasih Tuhan. Ya, maka kita harus tahu diri ya. Terakhir, Tuhan cuma mau ajarkan dari setiap masalah yang kita alami, Tuhan mau hadir, mau menyelamatkan keluarga kita. Tuhan mau ajarkan kita untuk bisa bersyukur. Ingat baik-baik Bapak Ibu, bersyukur. Nah ini dia. Bagaimana nadanya jemaat? Ingat, yang pandai beriha angkat tangan. Yang pandai kombin mana angkat tangan. Yang pandai komput angkat tangan. Saudara bayangkan Pak Gembala nanya macam itu. Ada Bapak Ibu, jangan salah saya katakan, ada orang-orang di luar sana yang begitu podi beriha, podi kemi. Serius. Tuh Pak Gembala ajarkan hal yang sederhana. Pak Gembala ajarkan benar-benar. Karena ketika Pak Gembala merasakan sakit, baru Pak Gembala tahu bagaimana namanya apapun hal yang sekecil itu harus tahu bersyukur. Ketika
Pak Gembala habis komi, habis kencing Bapak Ibu tuh, Pak Gembala katakan Tuhan terima kasih aku pada komi. Ketika Pak Gembala habis melihat Bapak Ibu, Pak Gembala katakan Bapak Ibu, Tuhan makasih aku pada lihat. Serius. Ketika tahun pertama keluar Tuhan makasih tahun kedua. Serius Bapak Ibu. Hal sederhana itu, sederhana Bapak Ibu. Nah, Pak Gembala ajarkan ini Bapak Ibu supaya kita tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Kita lagi pandai beriha, lagi pandai kemi, lagi pandai penyoa, lagi pandai noga, lagi pandai segala macam. Itu karena Tuhan. Karena ada orang-orang di luar sana Bapak Ibu yang tidak kita kenal. Tuhan izinkan ia ada pandai beriha, ia ada pandai komi Bapak Ibu, podinya minta ampun. Pak Kadir pernah ngisah deh, sepodi komi deh, kati rasa. Yang pernah rasakan podi komi? Pubah saya. Ketika ada lancar komi, kati. Agi bilang Tuhan makasih aku. Aduh Tuhan makasih aku dapat komi kau naruh. Ketika melihat, tahi oh Tuhan makasih ya, tahi kedua aku nyaman. Loh ini bukan berbicara jorok, tetapi belajar lihat bersyukur akan kebaikan Tuhan, kita masih bisa normal. Amin Bapak Ibu. Amin. Serius. Maka belajar, Pak Gembala ajarkan bersyukur. Lakukan hal sederhana apapun, belajar berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu dia. Ya. Pak Gembala betul Bapak Ibu, Pak Gembala rasakan sekarang. Ketika Pak Gembala konturnya tuh, Bapak Ibu, Tuhan makasih aku udah ketika kontur tuh. Kalau nada Bapak Ibu aja sopodi tuh, podi minta ampun. Betul Bapak Ibu? Yang namanya paling kompuk kotut, yang pernah ngisah. Podinya minta ampun. Harus memuli obat lah segala macam. Maka saudara belajar bersyukur. Ya, belajar bersyukur. 4 hal ini Bapak Ibu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Tuhan mau ajarkan supaya kita sabar. Tuhan mau ajarkan kepada kita supaya kita mengendalikan diri. Jangan jadi orang yang cemburu, jangan jadi orang yang iri hati, jangan jadi orang yang benci, dendam, karena itu akan dimanfaatkan setan. Dan belajarlah untuk tahu diri, karena semuanya oleh karena Tuhan. Dan belajarlah untuk bersyukur. Dari kisah Abraham, Sarah dan Hagar ini, kita belajar ini Bapak Ibu, supaya benar-benar kita dalam keluarga hidup diberkati. Ya, kalau kita udah ada pandai bersyukur, kita udah ada tahu diri Bapak Ibu, lalu kita hidup dalam pemurung, hidup dalam iri hati, kita ada ketoha-toha, kalian ada pandai merodap hantam, tali pujut, betul. Rumah tangga berantakan. Saya percaya Bapak Ibu, belajar dari hal ini Bapak Ibu, mari kita buatlah sebuah keluarga yang diberkati. Tuhan juga nyan Bapak Ibu, mantap keluarga yang sabar, mantap keluarga yang betul-betul mau mengendalikan diri, mantap keluarga yang betul-betul tahu sadar diri, dan mantap keluarga yang memang mau tahu bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan mari kita semua bangkit berdiri.